Hah? Lu enak jadi pewaris, merintisnya dari harta orang tua. Nah kita perintis sejati, modalnya apa? Doa orang tua nying. Ryu Kitaro, bocah 9 tahun ini lagi rame dirujak netizen. Gara-gara dia ngomong kayak gini nih. Orang banyak pengen hidup yang aman, tapi tahu nggak? Yang paling seru itu justru hidup sebagai perintis. Nggak ada yang nunjukin arah, nggak ada yang ngejamin hasil, tapi justru itu letak asiknya. Sekilas nih ya, kalau kita dengerin pelan-pelan, nggak ada yang salah sama omongannya Ryu Kitaro ini. Ya kayak motivasi-motivasi biasa, ya tentang bisnis, self-improvement, kayak gitu. Ya memang sih, Ryu Kitaro ini lagi terkenal sebagai seorang motivator cilik. Dan dia sering ngasih tips tentang strategi bisnis, tentang keuangan, tentang self-improvement. Ya meskipun usianya itu baru 10 tahun, dia memang punya kapasitas itu. Karena di usia dia yang ke-10 tahun, dia sudah mendapatkan omset sebesar 1 miliar rupiah. Kok bisa ya bocah 9-10 tahun mendapatkan omset sampai 1 miliar rupiah? Siapa itu Ryu Kitaro dan kenapa dia itu sekarang dirujak netizen? Dajiahou, wo jiu Intan, hwanjing lai dao wo de pintao Dynasty Xiaoxi. New release gambar baru. Neca, seperti biasa ada polo shirt, ada kaos oblong. Untuk kaos oblongnya ada yang versi standar, ada versi premium. Yang Intan pakai ini warna sen, yang cuman ada di premium. Kalau teman-teman bingung apa sih bedanya kaos standar sama kaos premium, ini nih linknya. Dilihat sebentar saja, cuma 3 menit. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Selain gambar Neca, ada juga gambar-gambar tokoh-tokoh Tiongkok lainnya. Selain gambar-gambar tokoh-tokoh Tiongkok juga ada custom marga. Custom marga ada berbagai efek, mulai glow in the dark, hologram. Kalau teman-teman nggak suka aneh-aneh tanpa efek juga ada. Mau tulisan besar, mau tulisan kecil juga ada. Mau tulisan nama lengkap juga bisa. Open PO sampai tanggal 10 Agustus. Available di Shopee yang linknya ada di deskripsi. Kalau teman-teman susah cari linknya, nggak usah sungkan untuk chat admin Shopee. Okay, let's start! Ryu lahir pada bulan April tahun 2015, masih SD. Tapi dia sudah nge-YouTube sejak usia 5 tahun dan subscribernya guys sudah 1,6 juta. Sudah dapat gold play button dia. Intan kapan? Ryu ini anak dari Christian Sebastian, yang mana Christian Sebastian itu bosnya Mako Group, perusahaan otomotif yang besar. Jadi jangan heran ya kalau Ryu itu terkenal karena dia jual minuman pakai mobil mewah. Orang tuanya kaya, circle-nya kaya, kenalannya juga kaya-kaya. Makanya Cynthia kemarin angpaunya dia yang cash itu dapat 77 juta plus dia juga dapat angpau 2 iPhone, yang mana itu kalau dijual nih ya iPhone-nya, iPhone plus duit cashnya itu bisa buat beli mobil guys. Gila, cuman gara-gara ngomong Kyonghi dapat mobil. Aku dapat duit 77.500.000, 2 iPhone 16 Pro Max. Berawal dari YouTube, dia merasakan YouTube itu menghasilkan, bisa dapat duit meskipun umurnya dia masih sangat muda. Terus dia itu ketagihan kerja, dia jadi workaholic. Nah sekarang Ryu itu punya bisnis jamu kekinian, yaitu jamu cap Nyonya Kaya. Dari capnya aja sudah kelihatan jujur ya kan. Jamunya ini mainstream karena jamunya ini nggak pahit. Di semua usia itu bisa minum minuman sehat tanpa merasakan rasa pahit. Bisnis jamunya ini sukses sehingga dia sudah buka 2 cabang di Gading Serpong. Nggak cuman itu, Ryu juga ngebikin ebook tentang cara sukses bisnis sejak kecil. Nah lo bocah 10 tahun nulisnya strategi bisnis guys. Kalau kita mah 10 tahun
e-booknya Upin Ipin ya kan. Ryu pun di tahun ini itu menjadi runner up Southeast Asian Young Entrepreneur X Factor tahun 2025 dan dia peserta termuda di ajang itu. Ini juga beda banget tuh sama Intan. Intan mah 10 tahun berprestasi sih, menang lomba makan kerupuk. Karena dianggap sudah sukses sejak dini nih ya, makanya Ryu itu sering diundang ke berbagai podcast orang-orang yang terkenal. Plus dia juga diundang di berbagai acara televisi untuk motivasi, untuk membagikan motivasi, untuk membagikan kiat-kiat suksesnya. Meski Ryu itu bukan motivator profesional ya, tapi dia itu sering ngasih wejangan-wejangan kayak Mario Teguh. Netizen itu sampai nyebut dia itu motivator Gen-Z versi mini. Tapi tahun 2015 itu bukannya sudah masuk Gen Alpha ya? Kalau teman-teman lihat di IG-nya dia, TikTok-nya dia, banyak nasihat-nasihat tentang bisnis, tentang keuangan, tentang self-improvement dari si Ryu Kitaro ini. Bro, gue bukan mau ngejudge ya, tapi lo sadar gak sih, hidup lo sekarang isinya game. Tapi tahu nggak, yang paling seru itu justru hidup sebagai perintis. Kamu sekarang nggak tahu bakal jadi apa, tapi kamu tahu kamu sedang menjadikan sesuatu. Perintis itu tidur paling malam, bangun paling pagi. Nah, sekarang kita masuk ke part serunya. Ini adalah part dimana dia sekarang lagi dirujak netizen se-Indonesia. Sampai banyak meme-nya kayak gini nih. Konten yang viral itu kurang lebih itu isinya kayak gini. Jadi perintis itu seru. Nggak ada yang nunjukin arah, nggak ada yang jamin hasil. Tapi di situ letak asiknya. Dia ngomong kayak gini sehingga ngebikin kuping netizen itu panas. Coba kalau misalnya dunia asli ya, orang miskin seru nggak jadi orang miskin? Kagak. Nggak ada yang mau jadi perintis, semua orang mau hidup aman ya. Karena menurut banyak orang, Ryu itu bukan perintis yang sesungguhnya. Yang namanya perintis mulainya dari nol, kadang mulainya dari minus. Lah dia anak pengusaha sukses, fasilitas lengkap. Jadi pas dia bilang, jadi perintis itu seru, netizen pada angkat alis. Lawang hidupmu isi mod, bisnis gagal gampang, tinggal buka lagi soalnya ada duit. Ginilah ya perumpamaannya, kalau misalkan kita punya duit, kita mau buka restoran, kita tinggal bikin restoran yang bagus. Habis jadi kita undang influencer, kita promosi besar-besaran, pasti rame. Itu restoran pasti rame, jamin 90% rame. Apakah bakal rame selamanya? Ya itu tergantung kualitas masakan sama harga. Tapi awal-awal itu pasti rame kalau mau promosi jor-joran kayak gitu. Apalagi kalau circle-nya orang kaya yang buang duit itu gampang, ada temennya buka bisnis, ya ayo kita ngelarisi, minimal awal-awal seperti itu. Apa kabar dengan mereka yang buka warung aja masih ngutang? Ada loh yang buka warung, nyeduh kopi aja bingung. Ini kalau misalkan laku, nebeng air panasnya siapa? Ada orang kayak gitu. Makanya kita sering nemuin juga kan, ada warung kecil yang makanannya itu enak, murah, tapi sepi. Karena enggak semua orang itu afford untuk promosi. Jangankan mau bikin cafe yang comfort, yang cozy, jangankan mau bayar influencer, bikin banner aja mikir setengah mati. Minimal kalau punya modal itu sudah ada bekal buat survive awal. Gimana dengan pedagang kecil yang kalau hari ini nggak laku sekeluarga kagak bisa makan? FYI ya guys ya, nggak semua orang miskin itu males loh. Ada loh orang miskin yang lebih kerjanya itu lebih keras daripada kita. Lah kenapa kok tetap miskin? Nggak tahu, itu rahasia alam. Bayangin kalau Anda adalah tipe perintis yang kayak gitu, yang kalau nggak laku sekeluarga nggak bisa makan. Nah loh, kalau merintis kayak gini kagak ada asik-asiknya, kagak ada seru-serunya, deg-degan iya, stres iya, bisa gila juga. Jujur Intan kalau disuruh milih mau jadi perintis apa pewaris, nggak pakai mikir, Intan jawab pewaris. Makanya banyak orang-orang yang bilang kalau Ryu ini toxic positivity. Kelihatannya positif, tapi itu sebenarnya toxic. Ngomongin tentang perjuangan, tapi dia sendiri hidup enak. Juga baru hidup 10 tahun di dunia ini. Even kontennya bagus, pesannya bagus, nggak ada kesan untuk
cari ribut. Ya karena dia orang kaya nih ya, jadi dia nggak nyambung sama realita banyak orang yang berjuang berdarah-darah. Gimana bisa ngomong struggle kalau dia sendiri tidak pernah mendapatkan tekanan hidup yang keterlaluan kayak gitu. Banyak juga yang mempertanyakan, ini anak ngomong jujur apa disetting supaya kontennya rame? Ya kalau menurut Intan mah dia ngomong ini kelihatan banget ya kalau scripted. Jadi mestinya tuh yang dipertanyakan yang nulis naskahnya ini loh siapa? Orang tuanya juga ikut disorot, mengomentari itu Ryu itu perlu dibimbing ya supaya dia itu tetap jadi inspiratif banyak orang tanpa ngebikin kontroversial. Sebenarnya kalau kita melihat dengan kacamata positif, konten-kontennya Ryu itu bisa loh jadi motivasi buat banyak orang. Tapi ya namanya motivasi juga perlu tempat untuk berpijak. Bijak aja tidak cukup, kita juga harus peka sama kondisi yang ada. Nah dari sini masalahnya itu muncul. Sejujurnya Intan itu kasihan banget loh sama ini anak. Usia baru 10 tahun sudah dirujak netizen se-Indonesia pula. Padahal kalau dilihat-lihat dia itu nggak ada niat untuk nyakitin siapa-siapa, nggak ada niat untuk nyindir atau bikin orang marah. Mungkin memang caranya aja yang belum tepat. Apalagi kelihatan banget ya kalau ini itu scripted. Jadi mestinya itu yang dibully itu yang ngebikin naskah, bukan Ryunya. Jujur ya guys ya, Intan itu pernah nangis loh ngebaca komentar-komentar yang ditujukan kepada Intan, yang mana itu Intan rasa kelewat batas, lumayan keterlaluan. Lah Intan aja yang dewasa ini aja dengan subscriber yang cuman 100.000 itu nggak kuat ngedengerin nasihat-nasihatnya netizen yang keterlaluan, itu nggak kuat. Apalagi ini cuman anak kecil umur 10 tahun yang ngomong itu ya ngomong anak 10 tahun dia nggak sampai mikirkan konsekuensi dari omongannya itu kayak gimana. Siapa sih di dunia ini yang nggak pernah salah ngomong? Siapa tahu loh, Ryu sekarang itu lagi nangis, lagi bingung, lagi ketakutan, lagi insecure karena diserang seluruh Indonesia. Ya kita kritik boleh, nggak setuju juga boleh. Jangan sampai ya kita itu sampai kehilangan rasa kemanusiaan. Mungkin bagi dia ya memang seru, merintis itu seru, itu bener. Dia mengutarakan pengalaman dia mencurahkan isi hatinya, meskipun itu nggak relevan bagi yang berjuang berdarah-darah demi sesuap nasi. Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Zaijian. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.